Halo, saya NIM 22302027. Halo, perkenalkan nama saya Nurti Marsani dengan NIM 22030004. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Jayati dengan NIM 2203020053. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Aini Fikri dengan NIM 220302026. Halo, nama saya Sita Marsani dengan NIM 22202025. Hai, saya Esti Pardani dengan NIM 22030024. SMA Negeri 7 Tanjung Pinang merupakan salah satu sekolah negeri di Tanjung Pinang, terletak di Jalan Kampung Sungai Carang, kilometer 13. SMA Negeri 7 merupakan sekolah yang baru berdiri sejak tanggal 3 Juli tahun 2017. SMA Negeri 7 adalah SMA satu-satunya yang berada di Tanjung Pinang Timur. SMA Negeri 7 Tanjung Pinang saat ini di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah yaitu Muhammad Thohir Karjono, S.Pd. M.Ed.S. Sekolah ini merupakan sekolah penggerak angkatan ketiga yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2022 dan terakreditasi D. Sekolah ini memiliki luas lahan kurang lebih 1,74 hektar. Susunan dan pembagian tugas di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang disusun dalam struktur organisasi seperti berikut. Pada posisi teratas, terdapat Bapak Muhammad Thohir Karjono, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah. Selanjutnya, terdapat Bapak Ucariswanda, S. Panjang, sebagai Koordinator Tata Usaha. Terdapat pula 4 wakil Kepala Sekolah, yaitu Ibu Eva Dewi Yulianti, S.Pd. sebagai Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Ina Apriyanti, S.Pd. sebagai Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Zulhairil, S.E. sebagai Wakil Bidang Hubungan Masyarakat, serta Bapak Supriyono, S.Pd. sebagai Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian terdapat Ibu Novilda, S.Pd. Ing sebagai Kepala Perpustakaan dan Ibu Siti Rahimah, S.Pd. sebagai Kepala Laboratorium. Diikuti oleh wali kelas dan majelis guru. Dan yang paling akhir adalah peserta didik. Untuk mengatur kekondusifan dan ketertiban lingkungan SMA Negeri 7 Tanjung Pinang, maka dibuatlah tata tertib sebagai berikut. Ketika datang atau masuk harus tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Selain itu, terdapat pula sistem kartu biru dan kartu kuning. Kartu biru digunakan untuk siswa yang ingin izin tidak jam pelajaran, misalnya karena ikut lomba ataupun latihan tertentu, sedangkan kartu kuning digunakan untuk siswa yang tidak disiplin seperti lupa membawa baju olahraga, tidak memakai nametak, dan sebagainya. Tidak mengkonsumsi narkoba zat adiktif lainnya, miras, merokok, tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan tidak terlibat dalam tindakan kriminalitas lainnya. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau Hari Besar Nasional sesuai dengan info yang diberikan oleh sekolah. Selanjutnya, menerima dan menjalani sanksi dari pihak sekolah jika saya melanggar tata tertib sekolah sesuai dengan mekanisme pembinaan disiplin sekolah yang berlaku, serta mengikuti program kegiatan ibadah sesuai agama yang dianutnya untuk yang beragama Islam. Kurikulum yang digunakan SMA Negeri 7 Tanjung Pinang mengacu pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Puskurja, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di SKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu Kurikulum Merdeka. Dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu deep learning, pembelajaran yang dijalankan bertujuan untuk mewujudkan kompetensi peserta didik sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Untuk mencapai visi dan misi sekolah, berbagai strategi disusun secara sistematis, mulai dari pembentukan tim penjamin mutu dan pengembang kurikulum, analisis kebutuhan sekolah, hingga penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Sekolah juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, hingga dunia usaha dan industri. Semua itu dilakukan agar pembelajaran relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Evaluasi di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang dilakukan secara berjenjang, harian,
evaluasi ini mencakup guru, tenaga kependidikan, siswa, hingga dukungan orang tua dan komite sekolah. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas pembelajaran dan layanan sekolah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, SMA Negeri 7 Tanjung Pinang mempunyai learning management system mereka sendiri atau yang biasa disingkat dengan LMS, yaitu LMS SMING WERA. LMS SMING WERA dapat digunakan oleh guru, siswa, maupun orang tua siswa. Bagi guru, LMS dapat digunakan untuk membuat modul pembelajaran, tugas, kuis, dan lain-lain. Bagi siswa, LMS dapat digunakan untuk melakukan absensi, mengirimkan tugas, hingga melaksanakan ujian. Setiap Senin pagi, halaman sekolah ini menjadi saksi tegaknya disiplin. Upacara bendera bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana untuk menanamkan cinta tanah air, membangun karakter, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap siswa. Selanjutnya, gerakan pramuka di SMA 7 Tanjung Pinang adalah wahana pembelajaran di luar kelas. Upacara pramuka menjadi momentum untuk menanamkan nilai satya dan dharma, melatih kepemimpinan, serta memperkuat semangat kebersamaan. Di balik setiap kegiatan sekolah, terdapat perencanaan yang matang. Rapat briefing menjadi ruang untuk menyatukan visi, menyusun strategi, dan memastikan setiap program berjalan dengan baik. Dari sinilah budaya komunikasi dan koordinasi terus dipupuk. Dan setiap tanggal 17 Agustus, semangat kebangsaan berpadu dengan rasa syukur. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di SMA 7 Tanjung Pinang menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang juga terdapat berbagai kebiasaan positif dilaksanakan untuk memupuk karakter positif dan unggul secara kontinu. Pembiasaan positif ini meliputi menyambut siswa. 15 menit sebelum bel masuk pertama berbunyi, guru piket akan melaksanakan kegiatan menyambut siswa yang datang ke sekolah melalui aktivitas salaman pagi. Siswa yang baru datang akan menyalami guru sambil membalas ucapan selamat pagi dari guru. Lagu Indonesia Raya. Setelah bel masuk pertama berbunyi, maka akan diikuti oleh pemutaran lagu Indonesia Raya dan budaya malu di sekolah. Selama lagu Indonesia diputarkan, seluruh masyarakat sekolah harus berdiri tegak dan menghentikan segala kegiatan yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap simbol negara. Selama penyampaian budaya malu di sekolah dan janji siswa, siswa harus berdiri tegak, meletakkan tangan kanan di dada kiri, khusus pada janji siswa. Siswa harus mengikuti penyebutan janji siswa. Hal ini bertujuan agar hal tersebut dapat tertanam dalam diri siswa dan menjadi kebiasaan yang positif selama mereka di sekolah. Literasi digital. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa selama 15 menit setelah bel masuk pertama. Setiap hari Rabu, siswa membaca kitab suci menurut agama masing-masing selama 15 menit setelah bel masuk pertama, kemudian melaporkan ayat yang mereka baca kepada wali kelas. Gotong royong, kadang-kadang akan dilaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, melibatkan siswa, guru, dan masyarakat sekolah lainnya. Selama gotong royong, guru akan sambil memantau siswa agar kegiatan gotong royong dapat lebih terarah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memupuk rasa kerjasama, kepedulian sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam diri peserta didik. Setiap hari Jumat akan dilaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian, yaitu muhadharah bagi siswa muslim dan menyanyi lagu rohani bagi siswa non-muslim. Muhadharah berisi kegiatan tausiah singkat, pembacaan kitab suci beserta sari tilawahnya, penampilan keagamaan misalnya pembacaan Asmaul Husna dan sholawat bersama, dan pembacaan hasil infak. Tugas muhadharah per minggunya berbeda-beda, bergantian tiap kelas. Di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang, kegiatan belajar tidak hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai media pendukung pembelajaran. Guru-guru memanfaatkan perangkat seperti proyektor,
komputer, dan papan interaktif untuk menyampaikan materi dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Peserta didik juga diajak aktif melalui penggunaan aplikasi pembelajaran digital, simulasi interaktif, dan akses sumber belajar daring, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dengan pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif, SMA Negeri 7 Tanjung Pinang berkomitmen mencetak generasi yang cerdas, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan global. Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga mendorong kreativitas, kolaborasi, serta keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan di masa depan. Selain pembelajaran di kelas, SMA N7 Tanjung Pinang juga melaksanakan kegiatan kokurikuler. Kegiatan ini dirancang untuk menunjang kesehatan, kedisiplinan, dan kualitas hidup siswa, sehingga mereka siap menghadapi proses belajar dengan lebih optimal. Setiap Kamis pagi, seluruh warga sekolah melaksanakan senam sehat. Kegiatan ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan, disiplin, dan energi positif untuk memulai hari. Selain itu, SMA Negeri 7 Tanjung Pinang memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan menjadi wadah pembelajaran di luar kelas, tempat tumbuhnya kreativitas, kepemimpinan, serta kerjasama. SMA 7 itu ada 7. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Sedangkan yang kedua itu membina kemandirian dan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri dan kewirausahaan, serta kegiatan tersebut yang terencana dan juga berkesinambungan. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Mengidentifikasi, mengembangkan, dan memfasilitasi pencapaian prestasi minat dan bakat peserta didik. Yang keenam, mewujudkan sekolah yang bersih, hijau, memenuhi fungsi ekologis dan estetis. Dan terakhir, mengembangkan rasa kepedulian, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui kerjasama yang harmonis antar sekolah dan beberapa program. Yang pertama itu program siswaan, yang ketiga ada di bidang akademik. Ya. Kalau untuk di bidang akademik itu biasanya kita programnya pembinaan bagi siswa-siswa yang memang punya kompetensi di bidang akademik, misalnya OSN, seperti itu. Ada juga lagi kompetisi di bidang akademik lainnya, misalnya mereka ikut ilmiah dan sebagainya. Membuat beberapa event yang memang memfasilitasi kemampuan minat dan bakat siswa. Contohnya nih, kalau yang benar-benar kita besar ya, event besar itu kita ada namanya Semen Juara Education Show. Jadi itu kegiatan yang kita lakukan mengundang SMP. Terakhir kemarin kita mengundang SMP Sekota Tanjung Pinang untuk berkompetisi di sini untuk mengenal SMA 7. Lalu nanti di situ juga ada penampilan minat dan bakat dari anak-anak kita. Jadi memang kegiatannya itu kita buat dikemas sebaik mungkin, terus besar, dan juga bisa dinikmati bukan hanya untuk SMA 7 aja, tapi seluruh siswa-siswi yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya sih yang SMP, karena kita sekalian promosi sekolah. Ekskul itu kita ada 17 ekskul di sini, mulai dari seni, terus ada kir, ada literasi, itu ada yang ke bahasa Inggris, ada juga yang robotik, jadi banyak ya, ada 18 itu ekstrakurikulernya. Ada juga paskibra untuk anak-anak kita yang nanti mau jadi paskibraka nih, nah mau ikut tes paskibraka, ada paskibra, ada kewirausahaan, masih banyak lagi sih, ekskul-ekskulnya ada 18 ya. Jadi pelaksanaannya itu ada yang dimulai di hari Jumat, ada terus selain hari Jumat hari Sabtu. Jadi tergantung nih, di luar jam sekolah intinya, di luar jam mereka belajar intrakurikuler. Kalau misalnya ada nggak suruh aturan-aturan yang kayak khusus di sini atau budaya yang ada di sekolah gitu? Kalau budaya di sekolah
tertanam nih dalam diri mereka, oh ini apa namanya, hal-hal yang memang harus saya ingat, dan juga secara tidak langsung nanti kedepannya mereka sudah terbiasa untuk bisa melaksanakan apa yang tadi mereka ucapkan.